Puji Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Kita bersyukur kembali karena Tuhan Yesus begitu baik buat saya dan saudara. Mari kita mau datang di hadirat-Nya, kita mau memuji dan memuliakan namanya. Mari kita mau bawa hati, tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan Tuhan, agar Tuhan boleh melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, karena kami mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
menciptakan hidup ini. Engkau yang menyediakan buat kami sebelum kami lahir ada di dunia ini. Engkau telah menenun kami. Bahkan Tuhan, Engkau tahu masa depan kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk percaya, berharap kepada Tuhan, meletakkan harapan kami 100% di hadapan Tuhan, agar kami boleh mempunyai iman yang teguh. Pakai hidup kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, supaya apa yang hamba ucapkan, apa yang hamba beritakan, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan, dan saya tergerak sekali untuk men-sharingkan tentang arti sukses sebenarnya. Nah, sebelum kita sharing tentang sukses, arti sukses sebenarnya ya, mari kita membuka dulu di Lukas 9 ayat 23. Ya, di Lukas 9 ayat 23 yang mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Amin saudara, amin ya. Di sini mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, dalam arti Tuhan Yesus ya, harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Tuhan. Aku ini adalah Tuhan Yesus. Apa arti dari ayat ini saudara? Arti dari ayat ini bahwa setiap kita ya, bahkan menurut kebanyakan orang, bahwa sukses itu seorang yang berhasil itu jika punya banyak uang ya, punya investasi di mana-mana, punya harta di mana-mana ya. Yang dikatakan dunia ya, sukses menurut orang dunia, keberhasilan orang dunia ya, kita di dunia ini adalah memiliki uang yang banyak, harta yang berlimpah-limpah ya. Bahkan kita juga selalu melihat sukses itu dilihat jabatannya apa, pekerjaannya apa, posisinya di pekerjaannya seperti apa, bahkan ya pendidikannya ya. Jadi banyak orang ya dengan menakarkan untuk melihat sukses oleh takaran manusia itu seperti itu saudara ya. Bahkan sampai orang itu melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, atau dikatakan melakukan hal-hal yang curang ya, untuk mendapatkan kesuksesan. Bagaimana caranya supaya bisa sukses, saling sikut menyikut, atau cari muka, atau saling menjatuhkan ya. Banyak hal ya yang dunia tawarkan ya, untuk apa sih? Untuk kesuksesan yang sebenarnya itu hanya sesaat saudara ya saudara. Nah, di sini menekankan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri ya. Jelas bahwa apapun yang kita peroleh dalam hidup ini itu akan sia-sia ya, kalau kita belum menahan ego, tidak belajar sabar ya. Padahal di sini mengatakan sukses yang sebenarnya itu adalah sukses yang bukan berfokus kepada barang-barang yang fana atau hal-hal yang duniawi saudara. Banyak sekali ya yang kita lihat, atau yang banyak sekali orang-orang sukses yang menghalalkan segala cara saudara, demi ya dipuji-puji orang, demi dihargai orang ya, demi kita ada banyak teman ya. Banyak hal lah orang untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan saudara. Padahal ya saudara, kita ini adalah gambaran Kristus. Ketika kita lahir ke dunia itu Tuhan tahu, Tuhan tuh bahkan sudah menaruh visi misi dalam hidup kita ya. Bahkan kita lahir ini di dunia ini ada tujuannya saudara. Tuhan kasih tujuan untuk kita di dunia ini. Untuk apa saudara? Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendak saudara.
Banyak hal yang saya lihat bahkan dunia tawarkan kepada saya untuk mencapai sukses ya. Karena kesuksesan di dunia itu yang kita dapatkan. Ya benar, sukses ada, tetapi hati tidak bisa dibohongi. Hati tidak tenang ya. Orang Jawa bilang jadi tergesa-gesa atau kemerungsung ya. Bahasa Indonesia tergesa-gesa ya. Kita jadi panikan ya. Jadi gimana caranya gitu ya untuk menunjukkan kepada dunia ya bahwa saya harus sukses gitu ya. Betul saudara. Menurut saya bahkan menurut firman Tuhan yang saya baca, yang saya renungkan, sukses itu adalah orang-orang yang meletakkan hidupnya, meletakkan masa depannya di hadapan Tuhan ya. Apa yang kita cari mungkin di dunia kita maunya A, tapi ternyata Tuhan berkata B. Yaitu tadi, manusia itu diciptakan Tuhan sudah ada tujuannya masing-masing ya. Ada visi misinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya percaya bahwa saudara di sini mungkin berkata-kata, kenapa ya Tuhan saya sampai sekarang belum sukses ya. Saya sudah melakukan banyak cara Tuhan, tapi kenapa saya belum berhasil ya. Coba kita koreksi lagi hati kita. Apakah hati kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau kita hanya mencari Tuhan saat kita butuh ya. Saudara, kita mencari Tuhan karena kita kekurangan ya, atau kita dalam keadaan lemah saja. Di situ Tuhan uji bahwa setiap keadaan apapun saudara harusnya mencari Tuhan. Saya dan saudara harusnya diperkuatkan. Di sini saya men-sharingkan, saya semakin dikuatkan. Saya percaya bahwa ketika hidup saya letakkan kepada Tuhan 100%, di situ ada kekuatan. Bahkan kekhawatiran itu sirna ya dalam hidup saya ketika saya meletakkan hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya bekerja, ya saya melakukan pekerjaan, saya juga punya bisnis saudara. Tetapi ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, jujur saya stres saudara. Saya stres, bahkan imbasnya saya sakit gitu ya saudara. Tetapi ketika saya rubah semua pola pikir saya, ya mindset saya terhadap pekerjaan, terhadap bisnis ya. Kalau saya meletakkan, menaruh di hadapan Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan ya. Saya melakukan segala sesuatu itu ibadah ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, maka ada damai saudara. Tidak ada bersungut, tidak ada merasa tidak adil atau merasa dirugikan, tidak ada. Karena yang saya letakkan adalah karena saya melakukan, saya bekerja. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, lakukanlah karena saudara lagi beribadah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan dan meletakkan hidup kita kepada Tuhan sebagai landasan bahwa kita sedang beribadah, di situ tidak ada keluh kesah. Ya mungkin pasti capek saudara ya, manusia tubuh ini pasti capek. Tapi roh ya, roh jiwa, tubuh jiwa dan roh itu Tuhan kuatkan saudara. Ada damai dan sukacita saudara. Ketika saya meletakkan hidup saya kepada Tuhan, saya berseru, saya percaya Tuhan, Engkau yang memelihara hidup saya, maka tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Saudara mau meletakkan hidup saudara di hadapan Tuhan 100%? Ketika saudara meletakkan hidup saudara kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada jaminan loh saudara. Jangan khawatir, Tuhan itu menjamin ketika kita berkomitmen ya, berkomitmen untuk apa? Untuk mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan saya dan saudara. Dunia bisa kasih saudara banyak hal harta, tapi saudara tidak ingat ya, saudara mungkin lupa bahwa yang memiliki dunia ini adalah Tuhan. Bahkan gaji, uang saudara ya, apa ya saudara, maka itu sebenarnya dari Tuhan ya. Tuhan yang punya semua dunia ini saudara. Maka dari itu saudara, saya mau mengajak saudara untuk mengutamakan Tuhan. Ketika saudara ingin diberkati,
Utamakan Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari Tuhan bukan karena ingin dapat berkat saudara, tetapi cari Tuhan karena memang sudah seharusnya hidup kita berikan untuk Tuhan. Tuhan sudah rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Maka itulah kesempatan saudara membalas cinta Tuhan dengan apa? Mengutamakan Tuhan daripada hal di dunia ini. Saudara kalau mengutamakan dunia, saudara akan capek, saudara akan stres, saudara akan kelelahan, saudara akan merasa tidak puas ya saudara. Tetapi kalau saudara di dalam hadirat Tuhan, saudara mengutamakan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang mencari Tuhan pagi, siang, dan malam, tidak melupakan Tuhan, maka Tuhan juga tidak melupakan saya dan saudara. Untuk itu saudara, percayakan masa depan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara di hadapan Tuhan. Utamakan Tuhan ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada saya dan saudara. Mari kita mengangkat tangan kita mau berdoa, kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami untuk mengutamakan Engkau daripada pekerjaan kami di dunia. Ketika kami mengutamakan Engkau, kami mengingat akan Engkau di setiap hidup kami, maka ada kekuatan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami yang kami lakukan itu juga menjadi ibadah buat kami melakukan kebaikan-kebaikan agar nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Berkati kami pada siang hari ini yang akan kembali beraktivitas. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, menjauhkan kami dari orang-orang yang bermaksud jahat. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu yang luar biasa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.